Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat untuk pagi yang cerah untuk kita semuanya, di mana kita boleh kembali bertemu dalam ruang pendidikan agama Kristen kelas jarak jauh pada pertemuan yang ke-6 bagi anak-anak. Lima. Anak-anak semuanya, apa yang sudah kita pelajari selama ini mengantar kita untuk mengerti apa itu pertobatan. Dan hari ini kita akan belajar tentang menghayati pertobatan itu menurut Alkitab secara lebih luas. Dan anak-anak, Bapak tetap meminta kepada kalian bahwa apa yang kalian dengar bukan hanya untuk kalian ketahui saja, tapi untuk dilakukan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita memulai pelajaran kita, Bapak mengajak kalian untuk bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pertolongan-Mu, atas pengampunan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Engkau memberikan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk menebus dosa-dosa kami. Kami anak-anak kelas 5 Tuhan berjanji akan bertobat sepenuhnya dari cara hidup kami yang lama untuk melakukan kehendak-kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Tuhan berkati kami semuanya untuk mengerti dengan baik pelajaran ini, bahkan untuk melakukannya setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom anak-anak semuanya. Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak ada satu orang pun yang sakit di antara kita. Dan mudah-mudahan virus corona ini tidak ada satupun di antara kita yang terang virus corona ini. Oke anak-anak, pada hari ini pelajaran kita adalah menghayati makna pertobatan, ya, menghayati makna pertobatan. Dan apa maksudnya menghayati? Menghayati ialah bukan hanya sekedar mengetahui. Menghayati bukan hanya sekedar kamu pernah membaca. Menghayati bukan hanya sekedar kamu mendengar. Kamu pernah mendengar. Tapi menghayati ialah memberikan hati kita, melibatkan pikiran kita, hati kita untuk mengerti dengan baik pertobatan itu, untuk kita mampu melakukannya setiap hari dalam kehidupan kita. Anak-anak semuanya, setiap hari orang pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa. Karena memang Bapak sudah katakan, kita itu memiliki tabiat dosa ataupun sifat-sifat orang berdosa semenjak kita dilahirkan. Dan dosa membuat manusia itu semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dari Tuhan. Karena apa? Karena memang sesuai dengan apa yang kita pelajari, dosa itu sepertinya lebih menyenangkan untuk dilakukan. Dosa itu sepertinya lebih memuaskan diri kita ketika kita melakukan. Dan sepertinya dosa itu sangat ringan untuk dilakukan. Sehingga tiap-tiap hari kita jatuh, jatuh, jatuh ke dalam dosa. Namun setiap orang yang percaya dan sungguh-sungguh kepada Tuhan pasti akan menyadari dan menyesali kesalahan dan perbuatan dosanya. Seperti seorang anak kecil ketika dia sudah dimandikan, sudah pasti dia akan bersih. Tapi kalau kalian nanti mempunyai peternakan misalnya, punya peliharaan misalnya babi misalnya, ketika babi itu sudah dimandikan, sudah bersih, kalian tahu apa yang terjadi? Dia akan kembali lagi pergi ke kotoran-kotoran, ke kubangan-kubangan. Kalau kita manusia, kalau sudah bersih tidak mau lagi pergi ke tempat yang kotor. Tapi seperti yang Bapak cerita tadi, binatang itu tadi karena tidak punya pengertian otak, tidak mempunyai hati, sehingga apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita katakan tidak akan pernah didengarkan. Maka dia akan kembali lagi ke kubangan, ke tempat kotoran. Tetapi manusia, kita mempunyai pikiran, maka seyogianya dan seharusnya kita itu boleh menghayati dengan baik makna kematian Tuhan Yesus yang menjadi puncak keselamatan yang dibutuhkan oleh semua manusia. Jadi sekarang anak-anak kita akan mengerti lebih jauh tentang pertobatan dan mengapa kita harus bertobat dari Alkitab secara lebih luas. Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia, maka pertobatan itu menjadi sesuatu yang sangat penting.
Dan cara bertobat yang benar itu menjadi sesuatu yang harus kita ketahui. Dalam 2 Petrus pasal yang ketiga, anak-anak, ayat 9 dikatakan, Allah menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Allah sesungguhnya Allah sesungguhnya tidak menginginkan satu anak pun atau satu orang pun di dalam dunia ini yang binasa. Melainkan Allah sangat menginginkan supaya semua orang berbalik dan bertobat dari dosa-dosanya. Penggalan ayat ini anak-anak dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ini memberikan pengertian kepada kita bahwa kita memang sudah terlahir di dalam dosa dan terlanjur di dalam dosa. Tetapi ada jalan keluar. Jalan keluarnya ialah bertobat dan berbalik dari dosa-dosa yang biasa kita lakukan dan mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni kita. Cara bertobat pertama ialah yang Bapak katakan tadi, yakni pertama kita harus melakukan apa? Mengawalinya dengan mengaku dosa-dosa kita. Ketika kalian mencuri, kedapatan mencuri, apakah kamu harus bertahan terus mengatakan, "Bukan aku yang mencuri, bukan aku yang mencuri." Ketika kamu berantam, terus kamu sudah ketahuan benar-benar kamu mengatakan, masih belum mengaku, bukan aku yang berantam, bukan aku yang duluan, dia yang salah." Ketika kamu misalnya mengejek temanmu dan akhirnya temanmu nangis, terus ada orang yang menasihatimu, kamu masih mengelak, "Bukan aku yang mengejek." Dalam semua hal kita sering seperti itu, tidak mau mengakui kesalahan kita. Tetapi Tuhan sangat menyenangi orang yang mau mengakui kesalahannya. Oleh karena itu, anak-anak, mengaku dosa kepada Tuhan, mengaku pelanggaran-pelanggaran kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita. Sebagaimana apa yang tertulis dalam doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami itu ialah, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang pertanyaannya, apakah kamu mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu? Apakah kamu mau mengakui kesalahan-kesalahanmu? Kalau tidak mau, maka Tuhan pun tidak akan memberikan kamu pengampunan. Maka cara pertama yang harus dilakukan oleh anak-anak kelas 5 ketika melakukan sebuah kesalahan ataupun dosa, dia harus mengakui kesalahannya, baik di hadapan Tuhan, baik di hadapan manusia, ataupun di hadapan orang tuanya, ataupun di hadapan teman-temannya. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan dalam bertobat itu? Ya, kita harus mampu menyingkirkan rasa marah. Kita sering sekali ketika ketahuan melakukan sesuatu yang salah, justru kita marah. Kita menyalahkan orang lain, kita mencari-cari alasan, maka kita penting untuk menyingkirkan rasa marah dan sakit hati. Terkadang kita ketahuan mencuri, padahal ada 3 orang yang bercuri, ya. Kita sendiri yang ketahuan, ya. Terus kamu akhirnya apa? Sakit hati kepada temanmu karena mereka nggak ketahuan. Terus kau marah-marah, kamu pukulin mereka. Itu mengakibatkan dosa lanjutan. Maka Bapak katakan, ketika kamu sudah sering-sering berdosa, suka berdosa, maka dosa yang pertama itu akan memunculkan dosa-dosa selanjutnya. Akan membuat kamu melakukan dosa-dosa selanjutnya. Terus yang ketiga, yang harus dilakukan adalah meninggalkan cara hidup yang lama. Ya, anak-anak dalam pertobatan kita harus apa? Kita harus mampu meninggalkan cara hidup yang lama. Ya. Kita harus mampu memulai dalam manusia baru di mana kita mengatakan aku percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian ya, anak-anak, kita harus bisa juga mengubah perilaku kita. Kita sudah percaya kepada Kristus, maka kita harus meneladani, mengikuti perintah-perintah daripada Tuhan Yesus. Jangan Tuhan Yesus baik, kita jahat. Jangan Tuhan Yesus baik mengasihi, kita suka menyakiti. Jangan Tuhan Yesus suka menolong, kita suka mencuri. Jangan Tuhan Yesus suka
berkata-kata lembut, kita berkata-kata kasar. Kan itu bukan sesuatu yang sejalan gitu. Berarti bukan Tuhan Yesus yang kita percayai. Oleh karena itu anak-anak, kita juga harus bisa yang selanjutnya kita harus bisa belajar dari setiap kesalahan dan dosa yang kita lakukan untuk kita tidak terjerumus. Karena Bapak memberikan sebuah pesan firman Tuhan. Dikatakan seperti ini. Waspadalah, ya, waspadalah karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak sekalian, seringkali kita terjerumus di dalam dosa dan kesalahan demi kesalahan karena apa? Karena kita salah bergaul. Kita salah tempat bergaul. Kita tidak di tempat yang baik bergaul. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang sering berkata-kata kotor, maka sehari dua hari kamu akan menganggap kata-kata kotor itu biasa dan kamu akan senang melakukannya. Dan kamu akan terikut-ikut mengatakan. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang suka berantem, suka tawuran, sehari dua hari kamu akan menganggap berantem dan tawuran itu hebat. Kamu akan ikut-ikutan dan kamu tidak tahu akibatnya apa. Kalau kamu berteman dengan orang-orang yang suka mencuri, maka sehari dua hari, ya ketika kamu melihat mereka, mereka dapat hasil dari apa yang mereka curi, kamu berpikir, oh itu enak, gitu. Dan kamu kemungkinan besar akan ikut. Jadi, anak-anak perlu dipahami bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Apapun nanti perintah orang tuamu yang disampaikan orang tuamu, semuanya menjadi tidak benar karena apa? Karena pergaulanmu buruk. Kamu diingatkan jangan begini, kamu diingatkan jangan begitu, tidak ada gunanya. Karena apa? Teman-temanmu itu saja yang bergaul dengan buruk. Oleh karena itu anak-anak sekalian, kita juga perlu untuk memilih orang-orang yang bisa menjadi sahabat kita. Apa katakan? Bertemanlah dengan semua orang, tapi dekat atau bersahabatlah dengan sedikit orang yang benar-benar bisa bersama-sama denganmu melakukan hal-hal yang baik. Sebagai contoh ya, ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka belajar, kamu akan suka belajar. Ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka beribadah, kamu akan suka beribadah. Ketika kamu berkumpul dengan orang-orang yang suka berkata-kata lembut, kamu akan ikut-ikutan pertama dan terus selamanya kamu akan berkata-kata lembut. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang suka memuji, kamu akan suka memuji. Ketika kamu bertemu dengan orang-orang yang suka menolong, kamu akan suka menolong. Jadi pertobatan itu harus terlihat nyata dari perilaku kehidupan kita. Bukan hanya apa yang ada di otak kita. Oh, bertobat itu adalah menyesali perbuatan-perbuatan yang jahat, melakukan yang baik, tapi tidak dilakukan. Bukan itu. Jadi sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini anak-anak semuanya, perhatikan. Ini. Sekarang tuliskanlah pada kolom sebelah kiri perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Dan tuliskanlah kolom di sebelah kanan perubahan tingkah laku yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Tuhan sebagai wujud pertobatan. Baris nomor 1 sudah dikerjakan sebagai contoh. Ini anak-anak, ini menjadi penugasan bagi kalian. Ya, ini sudah. Oke. Tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, contoh mengucap kata-kata kasar dan tidak sopan. Terus apa yang harus kalian lakukan? Apa yang harus berubah? Yakni perubahan sikap bertutur kata yang santun, halus. Bapak meminta kalian untuk mengisi 10 ya, sikap-sikap atau kesalahan-kesalahan yang sering kalian lakukan dan perubahan apa yang akan kalian lakukan. Itu tugas kalian yang pertama anak-anak, yakni menuliskan 9 lagi, ya, buat seperti ini kolomnya. 9 lagi tindakan-tindakan yang menyedihkan hati Tuhan atau melanggar perintah Tuhan, dan tindakan atau perubahan apa yang kamu lakukan untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyakitkan hati Tuhan. Jadi itu menjadi tugas kita hari ini anak-anak. Terus yang kedua, Papa meminta kalian untuk mengerjakan sebuah tugas, yakni menuliskan ayat Alkitab dari Roma pasal yang ketiga ayat 23, Roma pasal 3 ayat 23, dan Roma pasal 6 ayat 23. Sudah. Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23.
Oke, anak-anak sekalian, Bapak sudah sampaikan ayatnya ada 2. Terus ada satu ayat lagi ya. Ada satu ayat lagi yang harus kalian tulis. Bapak minta untuk kalian menuliskannya. Bapak lebih banyak memberikan penugasan supaya benar-benar kalian lebih mengerti. Karena ini hanya Bapak menyimpulkan untuk pertemuan ini. Dari Galatia pasal yang kelima, ya, tugas nomor 3 menuliskan dari Galatia pasal yang kelima. Sudah ketemu? Ya. Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22 dan 23. Sudah? Galatia pasal yang kelima, ayat 22 dan 23. Ya. Dan kalian juga bisa membaca ayat itu sebenarnya dari ayat 16 supaya semakin mengerti nanti di situ ada perbuatan daging atau kelakuan-kelakuan dalam dosa, terus nanti ada perbuatan roh, yakni buah roh, ya. Ada 9 buah roh, kasih, sukacita, ya, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Jadi ada 9 buah roh, ya. Bapak minta kalian menuliskan 3 ayat. Roma pasal 6, Roma pasal 3 ayat 23, Roma pasal 6 ayat 23, Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Oke? Anak-anak, itu tugas kita untuk hari ini. Bapak katakan, hendaklah ya, hendaklah kamu mengerti dengan baik bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan. Bergaullah di lingkungan yang baik untuk kamu bisa melakukan hal-hal yang baik. Kenali temanmu, ya. Siapa yang pantas kamu temani, siapa yang pantas untuk kamu teladani, supaya hidupmu bisa semakin baik. Memberkati anak-anak, mari kita berdoa untuk pertemuan kita hari ini. Bapak meminta video ini sangat pendek, jadi jangan sampai dilompat-lompat. Tonton dengan baik, ya. Video ini sangat pendek. Bapak sengaja membuat tidak terlalu panjang. Karena apa? Karena dari pengalaman yang Bapak lihat, siapa yang menonton kelas 5, itu banyak sekali dilompat-lompat, dilompat-lompat. Terus tugasnya itu apa? Tugasnya apa yang dikerjakan temannya tinggal di-copy, tinggal itu lagi ditulis. Bapak meminta untuk penugasan kita hari ini, anak-anak, japri ke WA Bapak. Tolong di WA langsung ke nomor Bapak, jangan dibuat di grup. Ya, jangan dibuat di grup. Ya, oke, anak-anak semuanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Kami berjanji menjadi anak-anak yang mau bertobat, menyesali semua perbuatan kami dan mengakuinya di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, berkatilah orang tua kami, guru-guru kami dan teman-teman kami, terlebih ya Tuhan, berilah kami semua kesehatan untuk boleh terhindar dari pandemi virus corona ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak semuanya, shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.